Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika kelas 10 ya. Ini materi logaritma. Mungkin di antara adik-adik materi logaritma itu sangat asing dan belum pernah kalian dapatkan di SMP ya. Jadi logaritma baru pertama kali kalian dapatkan di SMA. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi atau konsep logaritma. Nah, konsep logaritma itu inverse dari bentuk eksponen. Inverse itu kebalikan. Jadi kalian bisa melihat bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Atau bisa dibalik, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kalau kita mencari angka 3 itu adalah akar 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Kemudian muncul permasalahan lagi, kita mencari angka 3. Angka 3 dapat diperoleh menggunakan 2 log 8. Jadi kebalikan ya, atau inverse-nya. Jadi mencari 3 itu diperoleh dari 2 log 8. Jadi intinya 3 angka ini kita otak-atik gimana caranya akan menemukan sebuah logaritma. Langsung saja ke definisi. Nah, definisi jika ada A pangkat X sama dengan B, maka kita ubah ke dalam logaritma, maka A log B sama dengan X, di mana A adalah basis, kemudian B adalah numerus, kemudian X adalah hasil logaritma. Nah, ini yang berwarna kuning sangat penting, jadi dari eksponen kita ubah ke logaritma. Kemudian syarat numerus yaitu B lebih besar 0, kemudian syarat basisnya A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Langsung saja ke contoh pertama. Nyatakan bentuk-bentuk berikut ke dalam logaritma. Kalau contoh kedua dalam eksponen. Nah, kita ubah dalam bentuk logaritma. Berarti sesuai dengan sifat tadi, maka kita ubah 5 log 25 sama dengan 2. Berarti ini ya, 5 log 25 sama dengan 2. Selanjutnya 2 log 32 sama dengan 5. Kemudian 7 log 49 sama dengan 2. Selanjutnya nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk eksponen. Berarti dari logaritma kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Jadinya apa? 2 pangkat 4 sama dengan 16 nih ya. 2 ini pangkat sama dengan 16. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kemudian 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Oke, gampang ya, mudah sekali mengubah logaritma ke dalam bentuk eksponen atau eksponen ke dalam logaritma. Kita lanjutkan contoh ketiga dan keempat. 3 log 27 sama dengan titik-titik. Cara mencarinya kita memunculkan. Nah, tadi kan ini sebagai X ya, kita munculkan X. Atau kita tulis gini, 3 pangkat berapa hasilnya 27, ya kan? 3 pangkat berapa hasilnya 27, yaitu pangkat 3. Berarti di sini 3. 6 pangkat berapa hasilnya 36, pangkat 2. 4 log 4 pangkat berapa hasilnya 64, pangkat 3. 5 pangkat berapa hasilnya 125, yaitu 3. Kemudian 3 log 81 sama dengan N, maka nilai N adalah, kita ubah dulu, 3 pangkat N sama dengan 81. Maka 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 4 ya. Maka N adalah 4. Coret. Ya. Nah, selanjutnya contoh keempat. 8 log 4. Nah, kita buat saja titik-titik ini kita ganti X. Berarti 8 pangkat X sama dengan 4. 8 pangkat X, 2 pangkat 3 karena 8 adalah 2 pangkat 3
sama dengan 2 pangkat 2. Ini kan udah sama. Langsung 3x sama dengan 2, maka nilai x adalah 2/3. Gitu ya. Kemudian tentukan nilai x dari bentuk seperti ini. Nah, kita ubah dulu. 5 log 1/15.625 adalah 5 pangkat 6 ya. Sama dengan 3x ya. Berarti nah kita cek dulu apakah benar 5 pangkat 6. 125 dikali 5, 625 kali 5, 3 ya, pangkat 6 ya. Selanjutnya kita ubah dulu. 5 log 5 pangkat naikkan jadi negatif 6 sama dengan 3x. Maka 5 pangkat 3x sama dengan 5 pangkat negatif 6. Coret ya. 3x sama dengan negatif 6, maka x adalah negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Selanjutnya yang ketiga, 0,1 kita ubah dulu. 0,1 adalah 1/10. Log 1000 adalah 10 pangkat 3 sama dengan y. Kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Berarti 1/10 pangkat y sama dengan 10 pangkat 3. Nah, 1/10 pangkat y itu kan bisa ditulis 10 pangkat negatif y, karena 1 pangkat y 1, 10 pangkat y adalah 10 pangkat y. Jadi 10 pangkat y kita naikkan ke atas ya. Jadinya kan gini, 1/10 pangkat y sama dengan 10 pangkat negatif y gitu ya. Sama dengan 10 pangkat 3. Maka nilai negatif y adalah 3, y sendiri adalah negatif 3. Itu contoh keempat tentang definisi. Nah, kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ternyata banyak sekali ya, yang perlu kalian perhatikan. A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1, A log B C sama dengan A log B ditambah C. Ini kalau perkalian, ini jadi penjumlahan. A log B per C atau pembagian maka jadi pengurangan. A log B pangkat M maka jadi M-nya pindah ke depan, M A log B ya. Kemudian A pangkat N log B pangkat 1 nih artinya ya. Sama aja 1/N, 1/N kali A log B. Kemudian A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M/N A log B. Kemudian A log B sama dengan, kita munculkan P, ini sifat ke-8, kemudian A log B sama dengan 1/B log A. Kemudian A pangkat A log B sama dengan B. Ini sama-sama A ya. Berarti jawabannya yang ini. Kemudian A log D sama dengan, bisa ditulis A log B kali B log C. Ini bisa dicoret kalau sama, C-nya dicoret. Berarti ketemunya ini A log D. Itu. Nanti dengan berjalannya waktu kalian juga akan memahami bagaimana cara menentukan dari soal-soal tersebut, menentukan menggunakan sifat yang mana. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal tentang sifat-sifat logaritma. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari bentuk berikut ini. Nah, 2 log 8 ditambah 2 log 4. Berarti ada penjumlahan. Kalau logaritma harus kita kalikan nanti ya. Nah, perhatikan sifat tadi. A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Atau kalau di awal tadi A log BC itu sama dengan A log B ditambah A log C. Dengan syarat ininya sama. Ya, kita lihat, oh iya di sini sama ya. Sama-sama 2. Sekarang kita lanjutkan 2 log 8 kali 4. Nah, 2 log 8 kali 4 adalah 2 log 32. 2 log 32 adalah 2 log 2 pangkat 5, karena 32 adalah 2 pangkat 5. Selanjutnya, nah kita gunakan sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Kalau di tadi M ya, sama aja M atau N. Yang penting pangkat ini
berubah ke depan. Jadi angka 5 ini akan berubah ke depan. 5 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa? Yaitu 1. Maka 5 kali 1 adalah 5. Sesuai dengan sifat tadi bahwa A log A itu sama dengan 1 karena ininya sama. Oke. Jadi 5 kali 1 5. Ya, itu. Kita lanjutkan. Contoh kedua. Nilai X yang memenuhi akar 3 log 1/27 sama dengan X adalah, berarti kalian bisa menggunakan sifat eksponen atau bisa menggunakan sifat logaritma. Akar 3 log 1/27 ya. Nah, di situ kalian bisa melihat akar 3 itu sama aja 3 pangkat setengah log 3 pangkat negatif 3. Nah, ingat sifat. Oke, A pangkat N log B pangkat M, maka M dibagi N kali A log B. Berarti di sini pangkatnya ini. Min 3 dibagi setengah ya. A log B atau 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Berarti min 3 dibagi setengah adalah negatif 6. 3 log 3, 1 ya. Hasilnya negatif 6. Itu ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu bentuk jika diketahui 2 log 3 sama dengan M, 3 log 5 sama dengan N, nyatakan 8 log 18 dalam bentuk M dan N. Berarti masih mengandung M dan N. Nah, di sini 8 log 18. Kita jabarkan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 log 18. 2 pangkat 3. Nah, berarti sesuai dengan sifat tadi, ini kan sama aja 18 pangkat 1. Nah, ke depan berarti 1/3 kali 2 log 18. Sekarang 18 kita jabarkan terlebih dahulu. 18 itu diperoleh 9 kali 2. Kenapa enggak 6 kali 3? Boleh ya, terserah mau 6 kali 3, 9 kali 2. Nah, yang penting nanti ada bilangan yang mudah untuk ditentukan nilainya, atau di akar, atau dalam bentuk pangkat. Kemudian kalau perkalian seperti ini berarti dijabarkan sesuai dengan sifat, jadinya ditambah 1/3 kali 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 2 gitu ya. 9 kita ubah 3 pangkat 2, jadi 2 log 9 ditambah 2 log 2. Selanjutnya 1/3. Nah, 2 log 3 pangkat 2, 2-nya pindah ke depan, 2 log 3 ditambah 2 log 2. Sekarang kita lihat di soal, 2 log 3 itu berapa? Oh, 2 log 3 adalah M. Sekarang 2 log 3 diganti M. 1/3 kali 2M ditambah 2 log 2 adalah 1. Intinya, mau 2 log 2, 100 log 100, itu hasilnya 1, karena ini sama bilangannya. Oke, terima kasih. Itu hanya sekedar contoh dari sampel saja dari sifat-sifat. Nanti kita akan bahas contoh-contoh yang lebih rumit lagi tentang logaritma. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.